Gue mau ngasih lihat video dulu. Oke. Gue mau ngasih lihat video dulu. Oke, berarti yang ini kan ya? Iya. Ini matanya. Tumbalnya sepasang pengantin. Nah, di situ kita harus masuk, merasakan ada sosok yang pas digambar tuh dia nggak suka, terus dia marah gitu. Ya, ada satu sosok ketinggalan, belum digambar. Ada kayak kunti, tapi bogel. Apa sih yang membuat seorang Mas D ini pindah dari KTJ dan memutuskan bergabung ke DMS? Sehari setelahnya Mbak Sarah itu telepon, tapi video call. Ya ini sebelah sini sih agak lumayan serem ya, yang lantai atasnya. Ini meskipun penerangannya ditambah juga auranya tetap suram. Kalau dari foto ini secara rasa ya, saya cuman melihat sisik-sisik yang Sisik itu apa? Sisik kayak ular. Selamat datang di DMS. Kembali lagi di Unseen, ruang untuk merasakan karena tidak semua bisa dilihat. Untuk hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial, yaitu Mas D. Oke, kayaknya udah lama banget banyak yang minta Mas D. Banyak yang minta untuk ngajak Mas D datang ke Unseen. Karena jadwalnya belum pernah match ya, dari zaman dulu. Zaman dulu sampai sekarang, dan mungkin baru ketemu nih waktunya sekarang lah yang paling tepat untuk kita ngobrol-ngobrol sama seorang Mas D. Di Cirebon. Iya, sama Om Hao. Iya, itu kan udah lama banget. Itu pun sambil syuting. Om Hao apa kabar? Om Hao baik. Oke, terakhir tuh berarti kita waktu itu syuting ngobrol-ngobrol itu bareng KTJ. Ya kan, Om Hao sama Mas D. Sekarang kan Mas D doang. Nah, abis itu tuh banyak banget yang ayo dong undang lagi Mas D gitu ya. Akhirnya baru sekarang lah gitu. Nah, ini mungkin bisa kita katakan bahwa Mas D ini adalah spirit ilustrator ya, atau apa enaknya nyebutnya ya? Apa aja Bang Fat? Tukang gambar hantu, gambar setan bisa. Tukang gambar setan. Spirit ilustrator ya. Spirit ilustrator. Nah, dan pastinya juga nanti kita akan mereact dan juga mensensing beberapa video kiriman dari kalian. Nah, nanti juga kalau misalnya Mas D ngeliat misalnya ada sesuatu dari video atau foto, terus ini kayak sosoknya menarik nih, mau digambar, monggo gitu. Tapi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol santai dulu nih Mas D. Gue mau ngasih lihat video dulu. Oke. Gue mau ngasih lihat video dulu. Ready? Wallahu Akbar. Oke, berarti yang ini kan ya? Iya. Ini matanya. Wah, Umi. Nyesok. Oh, itu keluar semuanya pengaruh-pengaruh negatif ya Allah. Santet, teluh, pelet, guna-guna ya Allah, hancurkan, leburkan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah. La anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Innahu Sulaiman wa inna bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu, sekali lagi dibuka mulut yang lebar. Cadang up. Allahu Akbar. Tutup. Oke. Gimana tanggapan seorang Mas D tentang
video itu? Itu cuma buat konten-konten aja kan, Bang. Ya kita mah kagak tahu, kagak kenal sama ibunya, tapi Iya. Tapi nggak tahu, gue sempet berapa kali lihat di aplikasi sosmed itu. Lucu aja sih, gue lebih banyak ngelihat komentar para netizen sebenarnya gitu. Jadi kayak, ih lucu nih kontennya gitu, menarik, sangat entertain gitu. Tapi kan di situ kan ada embel-embel itu adalah ruqyah online gitu. Tanggapan Mas Dey gimana nih tentang ruqyah online tersebut? Saya sebenarnya malah belum tahu kalau misalnya ada ruqyah secara online dan efeknya seperti apa. Kemudian kalau yang ada di video tadi apa ya? Saya sih melihat itu ya itu konten aja. Oke lah, sah-sah saja, wajar aja. Cuman kan kita nggak ngerti nih, ini maaf kata ya, ini ruqyah beneran atau memang dibuat seolah-olah ini ruqyah untuk konten atau yang lain, kan kita nggak tahu. Soalnya kalau ruqyah secara apa ya, secara normal, nggak pakai online, nggak pakai tadi mau tinju kayak gitu ya. Iya tadi pas nggak enak ya Bang. Kaget saya berasa ketinju itu. Ya mungkin beda orang beda metode ya kayak gitu kan mungkin cuman metode. Ada yang orangnya itu tipikal orang visual, biasanya dia pakai gerakan tangan pada saat penanganan kayak gitu kan, dia membayangkan energi negatifnya bisa ditarik keluar. Ada yang linguistik, memang pakai kata-kata. Semua yang jahat, semua yang gelap sekarang keluar dan tidak ada ruang lagi yang ada bagimu di tubuh ini. Dia pakai visual. Oh, ada yang pakai bahasa. Karena itu kan batin. Tergantung orangnya itu lebih nyaman yang mana kayak gitu. Oke. Nah, mungkin ibunya ini tadi yang sedang ruqyah, dia memang nyaman pakai metode itu kayak gitu. Menurut dia itu yang paling powerful. Cuman ini pengalaman aja ya Bang Fat. Ya. Saya pernah menyaksikan prosesi ruqyah. Ini yang langsung ya? Yang langsung. Oke. Memang prosesinya berbeda kayak gitu. Jadi apa ya? Aku lihatnya ya udah ini konten aja. Karena berbeda dengan wawasan saya ketika melihat langsung. Gitu. Oke, kenapa gitu. Mas De akhirnya ngomong ini dibilang hanya konten saja? Karena Mas De pernah lihat versi ruqyah yang langsung. Oke, menarik gitu ya. Kalau Bang Fan gimana? Ya aku yang tadi aku ngomongin, aku sangat terhibur dan iya. ini full entertainment banget gitu. Karena kan semenjak adanya konten horor ini tuh semakin berkembang, semakin banyak gitu. Yang mana kita juga bikin konten horor juga gitu kan. Nah akhirnya banyak pecahan-pecahan di sosmed atau di platform manapun, kayak ada yang ngeliatin penampakan, terus penampakannya dipukul, ditendang, kayak gitu-gitu. Terus sampai akhirnya sekarang ada yang kayak ruqyah gitu online dan segala macam. Cuman kan memang kalau misalnya kita telisik sedikit, ada beberapa pengobatan. Ya, ini juga pernah kita bahas ya di lokasi gitu kan. Beberapa pengobatan yang mungkin tidak ketemu langsung sama si yang ngobatin. Misalnya dari jarak jauh. Ya kan, logikanya kayak emang bisa dari jarak jauh gitu ya, itu kan tinggal kebatinan dan keilmuan aja kan. Cuman si ibu tersebut tadi mengaplikasikannya secara online karena dari jarak jauhnya udah pasti tuh ya kan, ini online biar ada visual gambarnya aja gitu ketika dia sedang praktek gitu. Jadi kalau misalnya dibilang kalaupun ini benar secara jarak jauh, ini benar kok jarak jauh gitu. Cuman gue nggak tahu nih apakah ruqyah jarak jauh ada atau mungkin namanya pengobatan apa gitu. Cuman jujur secara entertain ini sangat entertain banget gitu. Iya. Apalagi pas bagian ditonjok, pas dipelototin, berasa kayak dimarahin sama guru bahasa Sunda gue. Guru matematika. Nah ya, guru matematika gue kebetulan cowok. Oh gitu. Oke, itu tadi video yang udah kita bahas sedikit ya karena lagi ramai juga gitu kan. Nah ini aku pengen nanya-nanya sedikit nih, lebih personal sih Mas Dey. Aduh. Sebenarnya siapa sih nama aslinya seorang Mas Dey? Nama lahir ya. Nama saya Sidik Nur Hidayat. Day-nya itu dari kata hidayat. Dey Hidayat. Ya kan? Day. Oh iya benar. Benar. Nah,
dulu kan dipanggilnya Kakak Dey. Sekarang kan bisa kakak, bisa mas, bisa Kang Dey. Pernah ada yang manggil belum? Kang Dey, Ade mungkin. Ade gitu kan. Oke, itu jadi nama asli itu ya yang dipanggil, makanya Dey-nya ini kan gitu. Nah, boleh tahu dong sejak kapan sih seorang Mas Dey ini bisa merasakan kehadiran mereka? Kapan ya? Sebenarnya itu kayak bertumbuh sih, Bang. Jadi saya rasa setiap orang itu bisa, misalnya orang yang ngakunya nggak sensitif, saya nggak percaya, skeptis dan sebagainya. Mungkin ketika masa kecilnya dia pernah mengalami itu. Kan kadang orang suka ini ya, punya memori tentang teman imajiner, kemudian dulu punya teman anak kecil-kecil tapi kok warnanya beda-beda, ada yang merah, ada yang kuning, ada yang biru dan sebagainya kayak gitu. Mungkin banyak orang termasuk saya ini punya pengalaman dari masa kecil. Tapi kemudian ini kecilnya umur berapa, ingat nggak? Atau mungkin diceritain sama orang tua atau sama siapa gitu? Ya, waktu kecil tuh kamu umur segini tuh kamu suka begini nih deh gitu. Usia balita mungkin ya. Umur 5? Mungkin di bawah 5. Hah? Kenapa? Oke, terus lanjut. Kemudian kan udah nih, kita udah gede nih, logikanya kan jalan tuh. Ya udah, kita hidup di dunia yang berdasarkan logika aja gitu, yang reguler aja gitu, nggak usah pakai ini apa sih. Waktu kecil kan kita nggak bisa bedain ini sebenarnya imajinasi atau ini sesuatu yang lain, tapi ada kayak gitu. Nah kemudian saya nggak tahu alasannya apa pada usia berapa ya, pokoknya kemarin sebelum COVID. Jadi sebelum COVID itu sekitar 2019 tuh. 2017 2018 saya ditawarin ini untuk mengerjakan ilustrasi buku temanya horor. Nah di situ saya ketemu teman-teman yang memang sudah familiar dengan dunia metafisik atau supranatural gitu. Nah mau nggak mau kan saya menyesuaikan metodenya gimana, saya ikut, saya belajar gitu. Oh, jadi awalnya tidak serta merta kayak ya udah kayak ngelihat gitu, ih kok itu ya, terus kayak ngegambarin gitu, enggak ya? Tapi karena diajak sama teman-teman tersebut ya. Itu yang disengaja. Sebenarnya kalau pengalaman yang nggak disengaja ya mungkin banyak orang mengalami ya, kayak misalnya dipanggil namanya atau tahu-tahu lihat apa. Tapi kan udahlah itu dicuekin. Paling nggak ada kepikiran untuk ngegambar. Nggak ada. Oke, kemampuan gini. Karena nggak semua orang kayak gini. Nggak semua orang yang punya kemampuan metafisika itu kan bisa menggambar. Karena kalau udah ngomongin gambar itu ada ngomongin seni. Ya kalau misalnya kayak gue nih, gue ngegambar aja nih nggak bisa karena gue nggak punya darah seni untuk ngegambar gitu. Nah Mas Dey sendiri tuh untuk ngegambar bisa itu tuh emang tiba-tiba dari lahir langsung bisa atau memang sempat belajar kayak gue belajar les menggambar apa dulunya gitu. Soalnya kan bagus banget nih gambar nih. Aduh terima kasih. Kalau gambar ini sebenarnya kesukaan dari kecil, dari TK malahan. Yang paling jauh saya ingat itu TK. Saya lebih senang menggambar. Kemudian SD, SMP sedikit diasah, tapi nggak fokus ke gambar karena orang tua saya kan dua-duanya guru pendidik. Ya, jadi semua pelajaran harus bisa. Ya, kayak jadi gitu. Nggak fokus banget ke gambar, tapi gambar tetap ada pelajaran seni ya. Kayak gitu. Terus? Nah kemudian waktu mau SMA jiwa pemberontaknya bangkit. Waduh, emang umur segitu sih ya. Tapi itu lebih ke jiwa pemberontak yang passion. Kalau jiwa, pengen nakal, pengen nyobain ini itu dan sebagainya, wajar lah anak muda biasanya. Oh iya, sama saya juga kayak Mas Dey. Saya juga pemberontaknya sama kayak Mas Dey. Nggak yang tawuran, nggak yang pacaran, nggak gitu. Sama saya ngikutin passion. Passionnya apa waktu itu? Passionnya gambar. Langsung ke gambar. Saya mulai menyadari passion saya itu. Kalau saya melakukan selain itu bisa, tapi itu bukan passionnya. Nah makanya saya pengen fokus mendalami itu. Apa sih jadinya kalau
passion yang saya rasakan dari kecil ini saya niati untuk didalami. Nah, makanya waktu SMA saya minta izin sama bapak ibu untuk berpisah. Bapak ibu saya waktu itu tinggal di Magelang. Oke. Saya hijrah ke Jogja. Ini memberontak aja minta izin ya. Saking sopannya. Ya karena kan masih minta duit. Oh iya benar. SMA benar-benar. Oh, jiwa pemberontak tapi masih minta izin karena masih disuplai gitu ya. Oke. Terus pindah ke Jogja. Nah, di Jogja saya menemukan ibaratnya passion yang ada di dalam itu ketemu dengan fasilitas yang ada dari luar. Saya sekolah di sekolah menengah seni rupa. Jadi pelajarannya gambar. Wah, di sana saya bebas sekali gitu. Nilainya itu dari karya. Oh, wow. Di mana Jogja? Di Jogja. Apa sekolahnya? Sekolahnya namanya Sekolah Menengah Seni Rupa. SMSR. Kayak SMK gitu. Iya, kayak SMK. Oh, gokil. Itu berarti emang khusus banget itu ya. Tapi ke sekolah pakai seragam? Pakai seragam. Tapi seragamnya waktu itu diapresiasi oleh murid-muridnya sesuai dengan apa yang dia ingin ekspresikan. Jadi kadang kan ada logo, ada yang sini masih polos nih, sini ada logonya, ya sudah sini dikasih logo tambahan kayak gitu. Ini digambar apa dijahit apa apa? Digambar. Oh, oke. Jadi makanya kenapa gambarnya Mas Day itu ibaratnya kalau gue perhatiin kan nggak cuman sosok aja ya, tapi kadang-kadang scenery-nya juga tergambar, background-nya tergambar dari apa yang dilihat. Ya udah itu digambarin gitu, setnya di mana dan segala macem. Makanya aku ngeliat kayak, wah ini lukisannya tuh enak banget untuk dinikmati gitu. Nah, balik lagi ke sosok yang pertama kali Mas Day gambarkan itu sosok apa? Kalau pertama kali banget, saya harus nginget-nginget dulu kayak gitu. Jadi ada Tumpang Tindih karena waktu itu kan ada proyek ilustrasi buku horor. Bukunya itu buku horor ya. Buku horor. Tapi ilustrasinya itu menginginkan ilustrasi yang bisa menggambarkan sesuatu yang memang nggak kelihatan. Jadi bukan by brief ceritanya misalnya tentang sosok hitam berbulu kemudian kita harus menggambarkan itu. No. Jadi kita diminta menggambarkan satu ilustrasi yang kita harus masuk ke dalamnya secara rasa. Oke, lanjut dulu. Belum kebayang nih. Misalkan ada cerita tentang pembangunan rel kereta pada zaman dulu. Kemudian diceritakan ada tumbalnya. Tumbalnya sepasang pengantin. Nah, di situ kita harus masuk, merasakan. Kemudian ketika kita sudah muncul visual di benak kita, nah itu yang harus digambarkan kayak gitu. Berarti itu Mas Day ngegambarinnya tuh bukan sosok gitu ya. Itu benar-benar kayak satu scene yang digabung menjadi satu tapi mewakili dari apa yang pengen si penulis buat gitu. Iya. Itu ini gue nggak tahu nih ini bukunya apa, cuman gue tadi ngebayangin waktu Mas Day sempat cerita kayak penumbalan pengantin pembuatan rel kereta gitu ya. Pengantin, jadi di situ ada pekerja, Mas Day gambar pekerja, terus ada yang lagi nambal, terus tiba-tiba ada pengantin yang berdarah dan segala macam. Mungkin kira-kira seperti itu kali ya. Iya. Oh. Jadi itu sosok ada. Kalau sosok kan memang sosok ya, dia metafisik. Kemudian ada reka adegan. Oh iya, reka adegan benar-benar. Jadi reka adegan itu peristiwa yang perkiraan peristiwa yang dulu pernah terjadi yang tidak terdokumentasikan. Karena kan minim dokumentasi visual. Ya. Tulisan pun juga kita mau nge-track terbatas gitu. Katanya ada beberapa dokumentasi foto tapi di Leiden, di Belanda. Di Belanda itu. Nah, mengakses itu katanya mahal. Nah, kita pakai ibaratnya apa ya? Cheat-nya gitu. Kita ambil jalan alternatif lewat pendekatan olah rasa. Oke. Nah, dicari tuh ilustrator yang mau dan sekiranya mampu gitu, untuk
melakukan hal itu. Jadi itu kayak experience yang menurut saya baru banget gitu. Dan itu pertama kalinya ya. Mas Day akhirnya menggambar di luar dari kebiasaan, karena ini kan yang berhubungan sama yang tidak kelihatan kan ya. Dan saya kan skeptis dulu. Wah, denial kayak itu. Ya meskipun ini ya. Oke. Wow. Seorang penggambar setan dulunya skeptis dan sekarang gambar itu terus gitu. Iya. Itu switch yang cukup lumayan begini ya, kayak ngebalikin telapak tangan itu cukup ekstrim loh itu. Iya. Ya gimana ya Bang, namanya proses itu kan sesuatu yang ada di awal itu pasti jauh berbeda dengan yang ada di akhir kayak gitu. Nah di perjalanan pertama itu yang membuat project buku horor tadi, saya banyak ngerasain hal-hal yang kalau dipikir logika saya nggak nemu kayak gitu. Oke. Akhirnya saya ngikutin aja gitu, ngikutin pakai rasa maunya kemana. Yang penting saya framing ini dalam konteks seni, karena seni kan bebas ya, dari manapun bisa gitu. Betul, oke. Nah, anggap saja ini satu experience baru dalam dunia seni yang akan coba saya lakukan. Bisa nggak sih saya melakukan experience seperti ini? Akhirnya bisa digambarkan. Waktu itu karena tadi yang ditanya ini ya, gambar yang pertama kali itu rata-rata kejadian-kejadian yang sudah berlalu, yang lampau, di masa kolonial sampai masa modern di Jawa, berikut sosok-sosok yang diduga ikut serta di dalamnya. Oke, berarti kan itu kan adalah brief dari si penulis tersebut. Itu kan hasil, oke, kita tuh lagi menceritakan di buku itu seperti ini, makanya Mas Day menggambarkan seperti itu. Nah, Mas Day kan skeptis, ya kan? Itu kan dari hasil olah brief. Sampai akhirnya Mas Day ibaratnya nih gampang kate, kebuka mata batinnya. Iya. Kan udah ada pengalaman nih dari kecil. Tapi skeptis. Mendenial terus. Sampai akhirnya memberanikan diri, oke, gue gambar sosok yang ada di depan gue. Itu kapan? Ingat gak sosoknya apa? Kan kalau itu kan project yang itu kan satu ilustrasi gitu kan. Ini kayak, weh, ini nampak sekali nih sosok ini, bener-bener kelihatan di visionnya Mas Day. Terus akhirnya, oke, gue gambar deh di KTJ atau apa? Sebelum KTJ. Sebelum KTJ. Jadi waktu itu ya gampangannya itu mata batinnya itu di tethering dulu. Jadi kan belum aktif nih, di tethering, dikasih wifi. Wifi-nya ke siapa? Wifi ke saya. Dari Om Hao. Oh, tapi itu sebelum KTJ? Sebelum KTJ. Oh, sebelum terbentuk KTJ udah kenal sama Om Hao? Udah. Oke. Jadi ada pertemuan yang tidak terduga itu, langsung diminta untuk mengilustrasikan dengan metode yang kayak tadi. Oke. Boleh tau gak sih awal-awal metode akhirnya? Kan harus kena tethering dulu nih. Waktu tethering sama Om Hao itu caranya gimana? Masukin password dulu gak gitu? Ya cuman ini aja, apa ya waktu ya, kayak nama, tanggal lahir, nanti dirasakan. Kalau rasanya nyampe, berarti itu sudah connect kayak gitu loh. Oh gitu. Jadi main rasa banget. Jadi Om Hao nggak nyebutin di sini tuh ada sosoknya begini-begini, nggak. Dia cuma nempelin. Nih coba lihat, coba dalemin lagi terus kayak gitu. Bahkan nggak kayak gini. Hah? Ya cuman diliatin aja. Oh dikirim terus tuh? Saya rasanya kayak gitu. Saya rasanya menjadi seseorang yang tahu-tahu bisa merasakan sesuatu yang sebelumnya nggak saya rasakan. Nah, pas waktu momen tersebut masih denial nggak? Masih. Kan itu ini ya untuk pekerjaan ya. Ya udah di pekerjaan aja, di kehidupan sehari-hari kan biasa aja gitu. Iya. Nah sampai proyeknya itu selesai, kemudian ternyata banyak yang suka hasil-hasil karya tulisan maupun gambarnya. Kemudian terbentuk beberapa brand media-media lain seperti KTJ dan beberapa proyek-proyek lain. Akhirnya kayak ketariknya ke situ terus gitu loh. Kayak saya dipertemukan oleh sesuatu yang
kayaknya Mas Di bisa nih, coba lagi. Akhirnya ke situ terus sampai sekarang. Dan kalau misalnya kita perhatiin dulu waktu awal-awal KTJ kan ada Om Hao, terus siapa itu yang hostnya? Ada Om Hao, Mas Mada sama Genta. Genta ya, Mada, Genta. Nah, Mas Day itu ada di momen-momen kayak coba gambarin deh. Mas Day baru masuk in frame. Sebelumnya kan Mas Day gambarnya selalu di belakang ya. Iya. Gitu. Nah, itu baru in frame tuh. Nah, itu kan awal-awal mulai KTJ mulai ada tuh di belantika perhororan Indonesia. Iya. Ya kan gitu. Akhirnya kita mengenal nama Mas Day. Oke, mungkin gue cerita sedikit nih ya, guys. Jadi waktu itu Mbak itu ketemu Om Hao, akhirnya pengen ngajak collab karena ada sinergi sendiri dengan Om Hao dan akhirnya kita ketemu ya, Om Hao, Genta, Mas Day dan segala macem. Gue ingat banget abis syuting dan collab bareng itu katanya Mas Day collab nggak bangun tidur berjam-jam. Coba cerita sedikit itu kenapa bisa? Emang begadang, nggak kuat begadang apa gimana? Karena kan kalau syuting horor kan pasti sampai pagi Mas Day. Katanya baterainya habis atau gimana sih? Apa ya? Kalau secara teori susah jelasinnya Bang Fat. Jadi kadang efek itu tiap orang macam-macam. Nah, yang dulu awal-awal sering saya rasakan energinya terkuras. Jadi kayak ibaratkan kita punya baterai, kalau buat main game secara offline, oke lah, nggak terlalu boros. Nggak boros, ya wajar. Ya. Benar. Ini gamenya tuh online ke dunia yang antah berantah, dan kita mungkin online-nya ini pakai kuota yang besar, gitu. Karena mungkin kuota kekuras, sinyal kekuras, 4K gitu. Baterai kekuras lebih parah. Sayangnya, saya nggak menyadari kondisi itu. Oke. Nah, baru sadar setelah kena efeknya. Waduh, kok lemas banget. Tapi saya kayaknya nggak ngapa-ngapain, tapi lemas banget. Gitu ya, lucu ya. Kadang-kadang suka lucu kayak, padahal saya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Maksudnya penelusuran juga kan capeknya juga sama tuh, jalannya sama. Toh itu juga nggak loncat-loncatan, nggak segala macam gitu. Tapi kenapa bisa kayak, wih, babak belur banget gitu kan? Itu energi. Iya. Dibangunin nggak bangun-bangun, tepar banget katanya gitu. Tapi ya berjalan seiring waktu sampai akhirnya sekarang Mas Day sudah menyadari dan bisa mengontrol energi itu untuk tidak, ibaratnya udah upgrade, baterainya udah baru jadi lebih banyak lah ya gitu ya. Ya masih belajar. Sebelum gambar, Mas Day sendiri tuh punya ritual khusus nggak sih? Saya coba jelasin teorinya biar simpel kayak gitu. Jadi ketika saya menggambar hal-hal yang non fisik, spirit, itu ada, saya bagi tiga level. Jadi yang pertama itu yang nyamber. Itu yang biasa kita temui pada saat penelusuran. Kadang Bang Fadi sensing, tahu-tahu kok kepikiran apa, tahu-tahu kok kayak dapat informasi apa, itu nyamber. Itu yang nyamber. Okay. Nah, kalau sering kena tuh gue yang kayak gitu. Nyamber. Kalau nyamber itu langsung aja digambar karena itu sudah terkoneksi secara. Oh, udah pairing. Karena kalau tidak digambar nanti hilang kayak gitu. Kayak kita tahu-tahu papasan sama orang, ya udah orangnya langsung direkam, difoto kayak gitu. Karena kalau misalnya telat itu udah lewat gitu momennya. Nah, kemudian yang kedua itu by access. Kita harus membuka akses dulu. Karena kadang satu energi atau entitas tidak membuka aksesnya bebas. Jadi kayak ada passwordnya, ada ininya. Kita harus kalau orang Jawa itu kayak amit-amit kulon nuwun kayak gitu. Nah, ketika mendapatkan respon yang mengizinkan dalam tanda kutip, nah kita aksesnya dipakai gitu loh. Misalnya aksesnya 100%, ya udah bisa kita pakai 100%. Tapi kalau misalnya cuman 50% atau ya hanya 30%, ya kita hanya bisa memakai itu. Jadi kadang mungkin teman-teman kalau misal lihat gambar saya, ada yang digambar figurnya tapi mukanya enggak kelihatan. Yang polos aja gitu, nggak ada bentuknya gitu. Iya, gitu. Karena mukanya memang nggak dikasih akses. Dia nggak ngasih akses. Iya, saya rasanya gitu. Jadi ya seperti itu ya, guys. Ternyata banyak aturan-aturan yang kita harus memang kulo nuwun dulu gitu. Ya alhamdulillah kalau bisa dikasih akses gitu ya. Kalau enggak ya nggak bisa dipaksain gitu. Oke. Tunggu dulu Bang.
Ada lagi nih? Ada yang ketiga. Apa tuh yang ketiga tuh? Kan ini udah dikasih teori 3, kalau nggak saya selesaikan nanti saya jadi utang kayak gitu. Iya benar. Yang ketiga ini yang saya masih harus banyak belajar, yaitu penyelarasan energi. Jadi ibarat kata energi sama Mbak, energi sama yang digambar. Jadi harus selaras nih ya. Oke, lanjut. Misalkan contoh kasus ada satu eksistensi kerajaan gaib, katakanlah kayak gitu ya. Oke. Yang ini sifatnya sangat tertutup, nggak bisa diakses semua orang gitu. Nah tapi ketika saya mencoba akses, saya dikasih itu gambarannya, aksesnya. Nah ketika saya pakai akses itu, tapi rasa saya tidak selaras, saya nggak sampai gitu loh Bang. Pernah kejadian kayak gitu? Beberapa kali gitu. Bahkan sampai saya ngulang gambar sampai 3 kali itu nggak bisa gitu. Wah, saya ulang, nggak bisa, ulang, stres itu. Akhirnya, ini coba diselaraskan dulu, sampai sampai kira-kira frekuensi kita itu mendekati lah dengan sesuatu yang mau kita gambar. Nah, ketika frekuensi kita mendekati, kayak raga ini seakan-akan bisa tahu gitu loh kita mau seperti apa dan ini kayak gerak sendiri aja gitu. Iya, seakan-akan bergerak sendiri. Saya sadar ini saya yang gerakin, tapi rasa-rasanya ini kayak ini mau gerak kemana ini aja. Oke, jadi setelah dapat akses pun kalau misalnya frekuensinya belum sama masih tetap sulit ya? Masih tetap sulit. Itu makanya di satu lokasi misalnya ada orang yang dapat visual yang misalnya kayak sosok-sosok reguler, pundi, poci dan sebagainya, ada yang bisa sampai menembus ke lapisan yang lebih tinggi, ada yang bisa sampai menembus ke sesuatu yang itu sebenarnya tertutup tabir kayak gitu. Oke. Yang kadang sebenarnya kita pernah menemukan beberapa kali di penelusuran. Iya. Kita niatnya penelusuran kan konten horor ya. Konten horor ya arahnya ke sesuatu yang yang ini ketemu sosok, ini pernah terjadi tragedi dan sebagainya. Tapi ternyata kok nyamber ke yang lain gitu. Iya, baru berapa bulan yang lalu ya. Nah, gitu. Yang inisialnya tuh pabrik gula kan. Oke. Terakhir nih, Mas Dey. Apa sih yang membuat seorang Mas Dey ini pindah dari KTJ dan memutuskan bergabung ke DMS? Pasti nggak gampang untuk memutuskan. Oke, gue kayaknya nggak lanjut lagi gitu. Itu apa pertimbangannya? Sulit banget sebenarnya. Saya kayak merasa ketika tidak melanjutkan di KTJ itu kayak ada sesuatu yang udah nempel di badan kayak dibredelin gitu loh. Tapi itu harus saya lakukan. Sehari setelahnya Mbak Sarah itu telepon, tapi video call. Oke. Jarang banget gitu loh bagi saya. Jarang. Isinya apa teleponnya? Apa? Mas Di, saya nggak tahu kok. Saya tahu-tahu pengen video call Mas Di. Waktu itu saya lagi di jalan. Nah kenapa Mbak? Ada yang ini kok bisa dibantu kayak gitu. Ini aja Mas Di, nanti malam meditasi ya. Kita beres-beres. Jadi yang yang memberatkan, yang nggak baik bagi Mas Di, walaupun Mas Di berat, biar nanti bisa dilepaskan. Loh, kok relate gitu? Apa hubungannya pohon tadi, Smurf, dan kafe itu dan Mbak Sarah? Mbak Sarah tahu dari mana? Lu cerita. Lu posting sesuatu di sosmed? Enggak. Lu curhat colongan gitu di sosmed? Enggak. Oke, terus? Nah, terus saya melakukan meditasi. Nah, setelah melakukan meditasi, saya merasa dikelilingi energi-energi, manifestasi kayak orang-orang, tapi tampilannya zaman dulu. Zaman kerajaan. Zaman kerajaan atau apa saya nggak ngerti. Itu entitas-entitas yang menurut saya energinya tinggi sampai merinding kayak gitu. Nah, tangannya itu gini, semuanya itu giniin saya kayak gitu. Saya diajak ngobrol sama Mas Demian. Selamat datang di DMS. Sorry.
Kalau untuk orang yang fobia gelap, wedi itu mas, ya, seram gitu. Monggo kalau sudah terkoneksi, Mas Oke, Dey. nanti kita coba gambarkan.